Nama saya adalah Kinara. Saya 62 tahun. Seorang ibu yang pernah percaya bahwa putra satu-satunya akan mencintai dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Tapi saya salah. Selamat, Bu. Semoga Anda sampai di dasar laut dengan selamat. Itu adalah kata-kata terakhir menantu perempuan saya, Chandra, berbisik sebelum aku jatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. Yang lebih menyakitkan dari laut yang membeku adalah tapan diam dari anak saya sendiri, Baskara. Dia menatapku tanpa berkata apapun. Tatapan yang menyetujui kematianku. Pagi itu dimulai dengan undangan aneh. Anakku Baskara memanggilku dengan ceria tapi suara paksa. Bu, kami mau ajak ibu jalan-jalan. Kami sewa kapal pesiar kecil. Kami mau rayakan kesembuhan ibu. Aku baru saja pulih dari operasi lutut, saya masih berjalan dengan tongkat dan bergerak perlahan. Tapi kata-katanya terdengar manis. Sudah lama sejak mereka mengundangku kemanapun. Kapal pesiar itu mahal, Baskara, kataku. Jangan khawatir, Bu. Ini istimewa. Chandra sudah merencanakan semuanya. Chandra, menantu perempuan saya, adalah 35 tahun. Dia menikah dengan anakku 6 tahun yang lalu. Awalnya, dia manis dan sopan, dia selalu mencium tanganku saat dia berkunjung. Namun sekarang, senyumnya terlihat terlalu lebar dan tatapannya terlalu dingin. Pagi itu kami tiba di Maha Esa Indah, sebuah kapal kecil yang dapat menampung 20 orang. Tapi hanya ada 5 orang, saya, Baskara, Chandra, dan 2 awak kapal. Langit mendung, dan angin sepal-sepal berbau asin. Rasanya seperti hari yang sempurna untuk perjalanan keluarga kecil. Bu, ibu cantik sekali hari ini, kata Chandra sambil memelukku erat. Pelukannya terasa aneh. Tangannya menggenggamku terlalu lama, terlalu erat, seolah-olah ia sedang menguji sesuatu. Baskara mencium tanganku. Alhamdulillah ibu sudah sehat kembali. Mereka berdua tersenyum, tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar. Senyum mereka tampak seperti aktor berpura-pura bahagia. Bu, silakan duduk di sini, kata Chandra sambil menuntunku ke kursi empuk. Kami membuat teh manis kesukaanmu. Kalian berdua bertingkah aneh, kataku. Baskara tertawa, tapi terdengar palsu. Kami cuma senang untukmu, Bu. Saat kapal bergerak semakin jauh ke dalam lautan, kami mengobrol tentang hal-hal kecil. Tapi kemudian Chandra mulai berbicara tentang sesuatu aneh. Bu, katanya, kami sudah bicara dengan notaris. Katanya, mungkin ibu perlu memberi kami surat kuasa untuk berjaga-jaga. Ibu memang terkadang lupa, kan? Aku mengerutkan kening. Lupa? Aku baik-baik saja. Ini cuma untuk memudahkan, Bu, kata Chandra manis. Kalau ada apa-apa, kami bisa mengurus surat-suratnya. Baskara mengangguk. Iya, Bu. Teknologi memang sulit. Biar kami yang mengurus semuanya. Aku menatap mereka berdua. Mata Chandra berbinar aneh, dan Baskara menghindari menatapku. Aku tidak yakin kenapa, tapi jantungku mulai berdetak lebih cepat. Chandra menaruh ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke atas, seperti sedang merekam. Mereka terus berbicara tentang rumah-rumah, dokumen, dan apartemenku, hal-hal yang tidak terasa seperti pembicaraan keluarga. Bu, kami hanya mencintaimu, kata Chandra. Itulah sebabnya kami menyimpan dokumen-dokumenmu dengan aman di brankas bank. Aman? Kenapa kata itu terdengar sangat berbahaya? Saya mulai mengingat bagaimana semuanya berubah setelah Baskara menikah dengan Chandra. Mereka jarang berkunjung, dan suatu hari rumah telah dipindahkan atas nama Baskara untuk alasan pajak. Mereka memindahkanku ke apartemen kecil dekat stasiun kereta api. Setiap kali mereka datang, mereka membawa kertas untuk saya tanda tangani. Aku seharusnya tahu. Kenapa diam saja, Bu? Tanya Chandra. Tidak apa-apa, hanya haus, kataku. Oh, aku akan mengambilkanmu air, katanya dan masuk ke dalam kabin. Ketika dia pergi, aku menoleh ke Baskara. Apa yang kalian berdua rencanakan? Wajah Baskara berubah. Bu, apa maksudmu? Kamu bertingkah aneh, terlalu manis, terlalu sempurna. Dia tidak berkata apa-apa. Senyumnya lenyap. Lalu Chandra kembali dengan segelas air. Ini, Bu. Minum ini. Ibu pasti haus. Aku mengambil gelasnya tapi tidak meminumnya. Mereka berdua menatapku, menunggu. Ada yang salah. Aku perlu ke toilet.
kataku sambil perlahan berjalan pergi sambil memegang tongkatku. Di dalam, aku menelepon temanku Sari, yang memiliki sebuah penginapan kecil. Halo, ini Kinara. Kalau aku hilang, tolong ingat anakku dan istrinya. Mereka berbahaya. Nyonya, apa yang Anda katakan? Tanyanya dengan kaget. Aku satu kapal dengan mereka. Rasanya ada yang salah. Bisikku, lalu menutup telepon. Tanganku gemetar. Mungkin aku terlalu curiga, tapi hatiku berkata Teideaka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika aku keluar dari toilet, Chandra sedang menunggu. Bu, ayo kita ke dek belakang, katanya. Matahari terbenamnya indah sekali. Aku mengikutinya. Baskara tetap di dalam, menatap lurus ke depan. Angin semakin kencang di bagian belakang kapal. Ombak menghantam sisi-sisi kapal dengan keras. Bu, kata Chandra lembut di belakangku, kami sayang ibu. Tapi terkadang, cinta harus berakhir dengan damai. Apa maksudmu? Tanyaku, jantungku berdebar kencang. Ibu sudah tua. Ibu sakit. Hidup sendiri itu berat. Mungkin sudah waktunya untuk beristirahat selamanya. Tangannya menyentuh kerudungku, lalu mendorong. Aku berteriak saat aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Airnya dingin sekali. Aku mencoba berenang dan berteriak minta tolong. Tetapi angin menelan suaraku. Tawa Chandra bergema di belakangku. Melalui jendela kabin, aku melihat Baskara berdiri diam, melihatku tenggelam lalu dia menutup tirai. Anakku sendiri. Kapal itu menjauh. Aku mencoba berenang. Kakiku sangat sakit, air asin memenuhi mulutku. Dunia menjadi gelap. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku melihat perahu nelayan kecil dan wajah seorang pria tua menatapku. 7 hari kemudian, orang-orang sudah memegang doa untuk kematianku. Mereka pikir aku sudah pergi. Namun, saya masih hidup. Orang tua yang menyelamatkanku adalah Tuan Zakaria, seorang nelayan berusia 70 tahun, cucunya, Arya, berusia 17 tahun. Mereka melihatku mengambang di air dan menarikku ke perahu mereka. Bu, ibu masih hidup, teriak Arya. Bagaimana ibu bisa jatuh ke laut? Aku tak bisa menjawab. Aku terlalu lemah, terlalu terluka. Mereka membawaku ke Sariada di dalam, tempat kecil dengan 6 kamar. Ya Tuhan, Kinara, seru Sari sambil memelukku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kumohon, bisikku, rahasiakan saja. Biarkan dunia mengira aku sudah mati. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku ceritakan semuanya padanya. Kapal, air, dorongan. Dia mendengarkan, terkejut dan marah. Kalau aku mati dan hidup lagi, aku juga akan balas dendam, katanya sambil menyerahkan handuk kepadaku. Keesokan harinya, Arya menunjukkan ponselnya kepadaku. Bu, semua orang membicarakanmu, katanya. Saya melihat layarnya. Ada pesan dan berita dimanapun. Beristirahatlah dengan tenang, Nyonya Kinara yang baik hati. Dia adalah wanita yang sangat baik. Semoga Tuhan memberkati jiwanya. Orang-orang yang sebelumnya tidak peduli sekarang berpura-pura menangis. Lalu aku melihat berita utama, pengusaha wanita Kinara meninggal setelah jatuh dari kapal pesiar. Artikel tersebut mengatakan saya sakit, bingung, dan pelupa bahwa aku terjatuh karena aku lemah. Itu semua bohong. Lalu datanglah berita terburuk. Anak saya Baskara punya mengambil alih perusahaan saya. Itu Kinara Yayasan. Dia dan Chandra menyumbang 9,3 miliar rupiah untuk amal atas nama saya. Mereka telah mencuri perusahaan saya, uang saya, dan nama baik saya. Ayo kita pergi ke polisi, kata Arya dengan marah. Tidak, bisikku. Tidak akan ada yang percaya padaku. Mereka punya dokumen, saksi, dan cerita. Kalau aku muncul sekarang, mereka akan bilang aku gila, atau bahkan hantu. Jadi saya membuat rencana. Tuan Zakaria, Arya, maukah kalian membantu saya? Tentu saja, Bu, kata lelaki tua itu. Anda telah menyelamatkan hati saya ketika saya menyelamatkan hidup Anda. Arya tersenyum. Aku bisa memantau media sosial mereka. Aku tahu semua akun mereka. Bagus, kataku. Kita akan kumpulkan bukti. Kita akan awasi. Kita akan catat. Mereka pikir mereka menguburku, tapi mereka salah.
Pak Zakaria belajar cara menggunakan ponsel pintar untuk mengambil foto dan video. Arya mengajari saya cara mengirim pesan suara dan menggunakan GPS untuk menemukan tempat. Bu Cieni membantu saya dengan memberi saya nama baru. Sekarang, nama saya Bu Ina dari Magelang. Jika ada yang bertanya tentang saya, itulah cerita saya. 3 hari kemudian, kami mendapatkan petunjuk pertama. Arya menunjukkan foto dari Instagram Chandra. Foto itu bertuliskan, "Alhamdulillah, akhirnya semuanya legal. Tinggal 1 langkah lagi. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama masa sulit ini." Saya bertanya-tanya apa arti 1 langkah lagi itu. Lalu Arya menemukan video baru yang diunggah Baskara di Facebook. Judulnya, "Selamat jalan, Ibu. Maafkan kami karena tidak merawatmu dengan baik. Semoga Ibu beristirahat dengan tenang." Saya menonton video itu dengan berat hati. Baskara menangis di depan kamera, tetapi saya tahu itu tidak nyata. Air matanya tampak palsu, seperti di film. "Bu, ada yang aneh," kata Arya sambil memperbesar layar. "Lihat latar belakangnya. Ini bukan rumah Anda. Ini studio foto. Lihat lampu putih besar di belakangnya." Saya perhatikan baik-baik. Dia benar. Video itu dibuat di studio, bukan di rumah kami. Semuanya sudah direncanakan, seperti iklan. Kemudian, Pak Zakaria datang dengan kabar mengejutkan. Beliau telah berbicara dengan beberapa nelayan di pelabuhan. Beliau berkata, "Bu, kapal Maesa Indah yang katanya Anda gunakan tidak pernah memberitahu otoritas pelabuhan tentang penumpang yang hilang. Seharusnya, menurut hukum, mereka memberitahu. Itu berarti mereka tidak pernah berencana melaporkan Anda hilang. Mereka sudah yakin Anda hilang." Kemarahanku memuncak, tetapi aku harus tetap tenang. Marah tidak akan membantu. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku memohon bimbingan, kekuatan, dan keadilan kepada Tuhan. Setelah berdoa, aku menulis di buku harian lamaku. Kalau aku diam saja, orang lain juga akan terluka. Anak-anak seperti Arya, orang tua seperti Pak Zakaria, dan perempuan-perempuan lemah lainnya. Mereka akan terus melakukan ini pada orang lain. Kalau aku muncul sekarang, orang-orang akan mengira aku hantu. Tapi aku memilih menjadi hantu yang melawan. Saya menamai rencana besar saya, Rencana Kinara. Langkah pertama adalah mendapatkan bukti nyata tentang rencana jahat mereka. Dokumen, rekaman, foto, apapun yang menunjukkan mereka ingin menyakiti saya. Langkah kedua adalah mencari tahu siapa yang membantu mereka. Mungkin notaris, dokter, atau pejabat yang membuat dokumen palsu. Langkah ketiga adalah mengambil kembali identitas saya dan membuktikan bahwa saya masih hidup dan sehat, tidak sakit jiwa seperti yang mereka katakan. Langkah keempat adalah memastikan mereka membayar atas apa yang mereka lakukan, tidak hanya di pengadilan, tetapi juga di depan semua orang, sehingga mereka akan malu dan menyesal selamanya. Keesokan paginya, Arya datang membawa kabar baru. "Bu," katanya, "aku masuk ke grup WhatsApp keluarga. Ada obrolan yang menyeramkan antara Chandra dan seseorang bernama MT." "Siapa MT?" tanyaku. "Entahlah," kata Arya. "Tapi dengar." Chandra menulis, "Fase pertama sudah selesai. Dokumennya sudah siap. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk fase kedua." Lalu MT menjawab, "Bagus. Pastikan tidak ada yang curiga. Kalau ada yang mulai curiga, kita akan percepat rencananya." Itu berarti mereka punya lebih banyak rencana bahkan setelah kematianku. "Bu," kata Arya lagi, "Chandra juga mengunggah foto di Instagram. Dia sedang di kantor notaris, tapi dia langsung menghapusnya. Aku ambil tangkapan layarnya. Dia menunjukkan foto itu kepadaku. Chandra berdiri di depan papan bertuliskan, Dewi Pramestio Partners, kantor notaris dan Pat. Di tangannya terdapat sebuah map besar berisi kertas-kertas. Saya ingat nama itu. Dewi Pramesti adalah seorang notaris yang dikenal membantu orang membuat dokumen palsu jika mereka membayar cukup uang. Malam itu, aku berdiri di teras penginapan kecil tempatku menginap. Di kejauhan, ku dengar klakson kapal. Mereka mengira aku tersesat di lautan. Namun aku kembali, diam-diam, membawa badai bersamaku. Ketika saya membuka pintu belakang rumah yang dulu saya berikan kepada anak saya,
Udara malam menerpa wajah saya seperti sebuah peringatan. Namun, alih-alih doa, yang saya dengar justru tangisan bayi di dalam. Kenapa ada bayi? Siapa yang memberi bayi itu nama keluarga kita? Saat itu tengah malam. Jalanan kosong dan basah karena gerimis. Aroma tanah basah dan bunga memenuhi udara. Aku mengenakan pakaian gelap, sepatu lembut, dan membawa senter kecil. Bu, bisik Arya, saya tunggu di pojok jalan sambil bawa motor. Kalau ada apa-apa, lari lewat pintu belakang. Tuan Zakaria menunggu di dekat sungai dengan perahu kecilnya untuk berjaga-jaga jika kami perlu melarikan diri. Saya memasukkan perekam kecil ke saku untuk mengumpulkan bukti. Kunci lama masih berfungsi. Pintu berderit pelan saat saya membukanya. Ruang tamunya ditutupi spray putih. Sebuah sofa kulit baru berdiri di tengahnya, dan aroma pengharum ruangan yang mewah memenuhi udara. Di atas meja terdapat tumpukan kertas yang rapi, sebuah map bertuliskan Project M, dan sebuah kamera kecil. Rumah ini bukan lagi milikku. Di sanalah mereka merencanakan kebohongan mereka. Aku bergerak pelan ke rak buku di pojok. Ada sebuah binder tebal berjudul Proyek Margaret, tapi dicoret dan diganti dengan Proyek Kinara. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Halaman pertama menunjukkan daftar tanggal. 5 Januari, kunjungan dokter pertama, kondisi membingungkan 12 Januari. Foto-foto yang diambil menunjukkan kebingungan di supermarket 20 Januari. Mengumpulkan saksi untuk mengatakan bahwa saya kehilangan akal sehat 5 Februari. Operasi dijadikan alasan untuk kondisi saya 12 Februari. Rencana utama. Hari mereka mendorongku ke laut. Halaman berikutnya menunjukkan transfer uang ke rekening rahasia dan tanda tangan palsu pada dokumen rumah sakit. Saya memotret semuanya dengan kamera kecil. Tangan saya gemetar, tetapi saya harus kuat. Di bagian bawah halaman terdapat nama-nama, Dr. Reksa Samudra, Mustika, psikolog palsu, dan Dewi Pramesti. Tanda tangan mereka tampak seperti hasil jiplakan. Itu sudah cukup menjadi bukti kebohongan besar. Tiba-tiba, aku mendengar tangisan bayi di lantai atas. Aku mengikuti suara itu ke ruang belajarku yang lama. Ruang itu telah menjadi kamar bayi. Ada boks bayi emas, lemari penuh baju bayi yang bagus, dan mainan di mana-mana. Seorang perempuan muda sedang menggendong bayi itu. Ia tampak terkejut melihat saya. "Siapa kamu? Dan kenapa ada bayi di sini?" tanyaku. Dia mulai menangis. "Saya Larasati, pengasuh anak. Saya direkrut 2 minggu lalu. Mereka bilang bayi itu diadopsi. Semua dokumennya terlihat asli." Dia memberi saya beberapa dokumen, akta kelahiran, surat keterangan kesehatan, dan tanda terima perawatan. "Kapan bayinya lahir?" tanyaku. 21 hari yang lalu, kata Larasati. "Sehari sebelum kamu didorong ke laut." Itu terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kecelakaan. Dokumen tersebut mengatakan ibu bayi tersebut adalah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Sasi Rahayu yang meninggal saat melahirkan. Saya memeriksa laci meja Baskara dan menemukan sebuah map kecil berlabel Sasi. Di dalamnya terdapat surat kematiannya. Namun, nama perawat itu tidak ada dalam daftar rumah sakit manapun. Semuanya palsu dan terburu-buru. "Sasi tidak mati secara alami," bisikku. "Mereka menyakitinya." "Larasati, kita harus menolong bayi ini," kataku. "Aku takut," teriaknya. "Aku akan melindungimu," janjiku. "Tapi, foto semuanya. Simpan semua buktinya dengan aman." Saya terus mencari dan menemukan surat dari MT. Isinya, percepat fase ketiga. Margaret mencurigakan. Kalau dia pergi ke pengacara, hentikan dia. Fase ketiga, berarti rencana lain, mungkin untuk menyakitiku lagi. Lalu saya menemukan sebuah flash disk kecil. Di dalamnya terdapat rekaman audio berdurasi 2 menit. Itu suara Chandra yang sedang berbicara dengan seseorang yang dingin dan menakutkan. Chandra berkata, bawa dokumennya hari Senin agar mereka tidak curiga. Suara yang lain berkata, pastikan ibu sudah pergi. Itu bukan suara Baskara. Itu suara orang lain, mungkin dari kelompok Dewi. Kini kebenarannya menjadi jelas. Mereka sedang menciptakan pewaris baru untuk mencuri harta dan warisanku. Bayi itu adalah bagian dari rencana besar mereka. Tepat saat itu,
Aku mendengar langkah kaki. Baskara pulang lebih awal. Aku bersembunyi di balik semak-semak di halaman belakang. Dia masuk rumah, berbicara di telepon dengan Chandra. Ada yang sedang memeriksa CCTV, katanya. Cepat bereskan dokumen-dokumennya. Rasanya kita sedang diawasi. Wajahnya pucat. Mungkin rasa bersalah mulai tumbuh di hatinya. Saya kabur diam-diam membawa foto, dokumen, dan flash drive. Tapi satu pertanyaan tetap ada. Siapa dalang sebenarnya di balik fase 3? Siapa? Pembersih yang mereka sebutkan? Rencana saya selanjutnya adalah memeriksa kebenaran tentang kematian Sasi, mengunjungi rumah sakit dan mencari saksi yang melihatnya hidup. Saat aku menoleh ke belakang sebelum pergi, aku melihat sesosok bayangan di jendela kamar bayi. Seseorang yang familiar melambaikan tangan padaku. Ia seorang teman lama, tapi kini aku tahu ada lebih dari satu pengkhianat di antara mereka. Saya mengetik surat sederhana di komputer saya. Laporan kematianku datang terlalu cepat. Kita perlu bicara. Surat itu sampai di meja Dewi Pramesti tepat ketika ia hendak menandatangani surat-surat warisan. Ketika mereka bergegas keluar kantor, saya tahu ada sesuatu yang berubah. Permainan telah berubah dari gelap menjadi terang. Sari memperkenalkan saya kepada Pak Harto, seorang kurir berusia 65 tahun. Beliau telah menjadi kurir selama bertahun-tahun. Beliau tidak banyak bertanya dan tidak mengenal keluarga Baskara. Beliau pendiam dan sangat dapat dipercaya. Beliau tidak pernah banyak bicara, kata Sari sambil memberikan saya sebuah amplop tebal. Saya telah menulis surat di kertas tebal dengan tinta hitam. Nadanya tenang namun tegas. Saya juga menambahkan foto bayi Bayu dan beberapa fotokopi kertas yang saya temukan di rumah. Rencana saya sederhana. Membuat mereka khawatir, menggagalkan rencana mereka, dan menguji reaksi Dewi. Pak Harto, kataku, tolong berikan surat ini langsung kepada Dewi Pramesti. Jangan berikan kepada sekretarisnya atau siapapun. Pada saat yang sama, saya menghubungi Denny Cahyo, mantan polisi yang kini menjadi detektif swasta. Denny adalah teman lama almarhum suami saya, seseorang yang bisa saya percaya. Dia tahu cara mencari informasi dengan cepat. Ketika saya menceritakan semuanya kepada Denny, dia terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, "Ini kasus besar, Bu. Mereka sudah siap untuk segalanya. Tapi syukurlah, Bu masih hidup. Sekarang kita bisa melawan." Denny langsung bekerja. Ia mengikuti Dewi ketika Dewi bertemu Baskara dan Chandra di sebuah kantor hukum di Jakarta. Pukul 10 pagi, mereka memasuki gedung sambil tersenyum. Namun pukul 11.47, mereka bergegas keluar ketika Pak Harto menyerahkan surat saya kepada Dewi. "Nona," kata Denny, "saya memotret pertemuan mereka dan membaca gerak bibir mereka. Mereka membicarakan tentang pembukaan warisan dan mengucapkan kata-kata, fase percepatan, berkali-kali." Dia mengirimi saya foto-fotonya. Chandra dan Baskara tampak ketakutan. Dewi berusaha tetap tenang, tetapi tangannya gemetar saat membuka amplop saya. "Kita tidak perlu terburu-buru," kata Dewi, berusaha terdengar berani. "Kita sudah punya dokumen resminya." Namun, matanya tampak cemas. Ia mencari-cari kesalahan, mencoba menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, orang-orang di gedung yang sama melihat kepanikan mereka. Rumor menyebar dengan cepat. Ada yang salah dengan kematian Kinara dan warisannya. Keesokan harinya, Larasati menelepon saya dengan suara gemetar. "Bu, aku menemukan sesuatu." Ia memberi saya foto-foto yang diambilnya diam-diam, foto pembayaran tunai, daftar nama bayi dengan identitas palsu, dan nomor telepon orang-orang yang menangani transaksi bayi ilegal. Ia bahkan memberi saya catatan berisi nomor kamar hotel. Hotel Grandia, kamar 203, tempat seseorang yang mengaku tukang bersih-bersih menginap seminggu yang lalu. "Larasati, berani sekali," kataku. Tapi dia berbisik, "Hati-hati, Bu. Kalau mereka tahu aku membantumu, aku bisa dalam bahaya. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak tinggal bersama orang yang telah membelikannya dengan darah. Aku siap mengambil risiko." Denny kemudian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia berhasil mengambil foto tablet Dewi ketika ia lupa keluar dari akun cloud-nya. "Bu, lihat," katanya. Dewi punya aplikasi yang terhubung ke server luar negeri. Aplikasi itu menampilkan daftar klien, rekening bank,
pembayaran, dan berkas yang disebut tahapan. Semua berkas itu memiliki pola yang sama. Dewi pernah melakukan ini sebelumnya, dengan orang tua yang meninggal mendadak. Keluarga mereka mengambil uangnya dengan menggunakan dokumen palsu. Itu bisnis, dan Dewi adalah bagian dari jaringan besar yang tampak legal tetapi sebenarnya tidak. Setelah menerima surat saya, Dewi dan timnya berlari keluar gedung notaris. Wartawan lokal melihat mereka dan mengambil foto. "Bu Dewi, kenapa ibu terlihat panik?" tanya seorang wartawan. "Apakah ada masalah dengan warisan?" Chandra menahan tangis. Baskara tampak pucat. Tak lama kemudian, foto-foto mereka tersebar di WhatsApp dan media sosial. Orang-orang mulai membicarakannya. Kenapa mereka terlihat bersalah? Bukankah mereka bilang Bibi Kinara sakit? Padahal surat-suratnya lengkap. Sementara itu, Denny pergi ke rumah sakit swasta yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia menemukan rekam medisasi Rahayu, waktu lahirnya aneh, tanda tangan perawatnya palsu, dan ada laporan-laporan hilang yang tak pernah terpecahkan. "Bu," kata Denny, "perawatnya menghilang tepat setelah Sasi melahirkan. Dan ada transfer uang yang sesuai dengan nomor yang kami temukan di dokumen rumah Anda. Semuanya ada hubungannya." Kemudian Denny menemukan seorang saksi, Pak Surya, tetangga lama Baskara. Ia mengirim pesan kepada Denny, "Pak, saya melihat seseorang berpakaian abu-abu meninggalkan rumah Baskara 2 minggu lalu larut malam. Bukan Chandra atau Baskara, melainkan seseorang yang tinggi dan kurus. Itu berarti ada orang ketiga, pembantu rahasia yang melakukan pekerjaan kotor. Saya mulai membuat jebakan di rumah tua itu." Larasati menyembunyikan bayi Bayu di kamar pembantu dengan pintu keluar rahasia. Pak Zakaria menyiapkan perahu kecil di belakang rumah untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya. Denny meminta bantuan ke Satuan Tipikor Polri, namun mengaku bantuan itu untuk kasus pencucian uang agar Dewi tak curiga. "Bu," kata Denny, "tata ruang tamu seperti sebelumnya. Biar terlihat normal. Nanti Baskara emosi." Jadi, saya menata kursi-kursi dan foto-foto keluarga seperti dulu. Lalu Denny mulai membuat laporan tentang tanda tangan palsu, dokumen palsu, dan transaksi mencurigakan. Dewi panik lagi. Ia mengajukan banding mendesak ke pengadilan untuk memperbaiki dokumennya. Ia takut tetapi tetap berpura-pura tenang. Malam itu, aku duduk di kursi lamaku, menatap pintu. Aku teringat Baskara kecil. Betapa ia sangat menyukai rendang buatan almarhum ayahnya. Hatiku sakit. Aku tak ingin membencinya. Tapi aku tak tega membiarkan Bayu kecil hidup dengan kejahatan seperti itu. Keputusan saya sudah final. Saya akan memberi Baskara satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya dan memperbaiki keadaan. Jika dia menolak, saya akan memberikan semua buktinya kepada polisi. Di kejauhan, saya melihat lampu mobil polisi, bukan untuk saya, tapi untuk Dewi. Denny sudah mulai mengambil tindakan hukum. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan datang dari nomor tak dikenal, "Jangan datang malam ini. Mereka tahu di mana kau bersembunyi." Lalu sebuah foto muncul, foto kursi tempatku duduk, tetapi ada bayangan tangan tak dikenal yang sedang meletakkan sesuatu di atasnya. Darahku membeku. Seseorang di dalam lingkaran pertemananku telah mengkhianatiku. Mereka tahu setiap langkah yang kuambil. Bukan hanya Baskara dan Chandra, ada orang lain yang mengawasi rumahku. Siapa pengkhianatnya? Seberapa besarkah jaringan jahat ini? Lalu Baskara membuka pintu. Wajahnya memucat saat melihatku. "Bu, ibu benar-benar hidup," bisiknya. Ruang tamu terasa seperti masa lalu. Teh hangat, foto-foto keluarga, dan lampu-lampu lembut. Aku mengenakan kebaya lamaku. Aku ingin mengingatkan Baskara siapa diriku, ibu yang dulu menyayanginya, tetapi kini tetap tegar. Arya dan Larasati menunggu di luar dengan walkie-talkie untuk memperingatkan saya jika terjadi sesuatu. Baskara datang sendirian, diutus Dewi untuk menghapus bukti. Namun, ketika melihat saya duduk di sana, ia hampir terjatuh. Tangannya gemetar. "Kau datang untuk menghapus jejakku," kataku. "Tapi sudah terlambat." "Bu," katanya dengan suara gemetar, "aku tidak tahu semua rencana mereka. Kupikir ibu pergi diam-diam." Matanya penuh ketakutan dan rasa bersalah. "Duduk," kataku. "Sekarang katakan padaku,
Siapa yang pertama kali merencanakan pembunuhan itu? Baskara menangis. Itu Chandra, Bu. Katanya kalau ibu tetap hidup, kita akan tetap miskin. Dia kenal Dewi. Mereka yang merencanakannya bersama. Berapa uang yang kamu dapatkan? Tanyaku. Dia menunduk. 2 miliar dari asuransi, 5 miliar dari properti, 3 miliar dari tabungan. Totalnya 10 miliar. 10 miliar, bisikku. Itu harga nyawa ibumu. Dan bayinya? Tanyaku. Baskara mulai menangis lebih keras. Aku tidak tahu, Bu. Chandra bilang kita butuh bayi agar warisannya terlihat nyata. Dewi bilang kalau kita punya cucu, semuanya akan lebih mudah. Cucu dari mana? Tanyaku. Kamu bahkan tidak punya anak. Mereka membeli bayi itu dari seorang gadis bernama Sasi Rahayu, kataku. Dia baru berusia 17 tahun. Dan mereka membunuhnya. Dibunuh? Baskara tersentak. Chandra bilang dia meninggal karena sakit. Kau percaya itu? Tanyaku. Kau menutup matamu saat mereka mendorongku ke laut. Kau menutup tirai saat aku tenggelam. Baskara menangis keras. Aku takut, Bu. Takut kehilangan Chandra. Takut miskin. Jadi kamu membunuh ibumu sendiri. Dia terisak. Kukira kau akan mati dengan tenang. Aku tak tahu kau akan menderita. Aku menatapnya dan melihat penyesalan yang nyata. Dan apa isi sakumu? Tanyaku. Baskara terkejut. Ia mengeluarkan sebuah flash drive. Dewi menyuruhku membakar ini, katanya, tapi aku tidak bisa. Saya membukanya. Di dalamnya ada rekaman Dewi dan Chandra yang sedang membicarakan bagaimana mereka menyembunyikan jenazah Sasi dan membuat akta kelahiran palsu untuk bayinya. Ada juga daftar target mereka selanjutnya. Bu, kata Baskara, ada sesuatu yang perlu kukatakan. Kurasa Sasi tidak benar-benar mati. Chandra pernah bilang bayi itu bukan dari tubuh Sasi, melainkan dari perempuan lain yang mereka bungkam. Jantungku mulai berdebar kencang. Maksudmu Sasi masih hidup? Mungkin, katanya. Chandra pernah menyebut sebuah villa bernama Antologi. Sasi mungkin masih di sana. Kalau begitu dengarkan aku, kataku tegas. Kau punya 2 pilihan. Bantu aku mengungkap mereka dan memperbaiki dosa-dosamu, atau aku serahkan semua ini ke polisi. Baskara mengangguk. Aku akan membantumu, Bu. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Pertama, kataku, telepon Denny. Kedua, ceritakan semua yang kau tahu. Ketiga, bantu aku menyelamatkan Sasi. Baskara tiba sesuai rencana. Dia berwajah serius dan mulai berbicara dengan cara yang sangat formal. Nona Kinara, katanya, saya penyidik Denny Cahyo. Saya akan mencatat kata-kata Anda sebagai bukti hukum. Kami sudah punya rencana yang cerdas. Denny menyuruh saya membuat laporan khusus dengan surat ke kepolisian untuk tindak pidana korupsi. Dia bilang kita harus membuat Dewi berpikir kalau aku akan menyeretnya ke pengadilan, supaya dia bisa menjebakku. Dengan begitu, saya bisa secara resmi dilindungi oleh polisi. Denny juga mengatakan, Nona, Anda seharusnya memberitahu publik bahwa Anda adalah korban. Itu akan membuat Dewi panik dan membuat kesalahan. Tetapi Chandra, menantu perempuan saya, sudah tahu Baskara membantu saya. Dia memanggilnya dengan marah. Kau gila, Baskara. Kau mencoba menghancurkan kita semua, teriaknya. Chandra, aku tak sanggup lagi, kata Baskara sedih. Ibu masih hidup. Dia tahu segalanya. Itu bukan ibumu, teriak Chandra. Itu hantu. Kamu berhalusinasi. Chandra tidak panik. Dia mengarang cerita baru yang mengatakan bahwa aku sakit kepala dan mengganggu semua orang. Baskara, Mama Dewi bilang kalau dia balik lagi, kita kasih tahu aja ke siapa-siapa kalau dia gila dan harus dipaksa berobat, kata Chandra dingin. Dia bicara dengan Dewi, dan bersama-sama mereka berencana untuk mengeluarkan perintah penahanan palsu terhadapku sehingga aku tidak bisa mendekati mereka. Sementara itu, aku diam-diam berbicara lagi dengan Denny. Dia memperkenalkan saya kepada seorang pengacara muda bernama Kayana yang bekerja di firma hukum Dewi. Kayana masih jujur dan percaya untuk melakukan apa yang benar. Kami bertemu di sebuah warung makanan kecil di luar kota. Saya tunjukkan padanya surat-surat palsu yang dibuat Dewi, dokumen kepemilikan palsu dan surat kuasa palsu. Nona Kayana, kataku lembut,
Apakah Anda ingat janji pengacara Anda? Untuk melindungi kebenaran dan keadilan? Kayana tampak terkejut. Nona Kinara, saya tidak tahu kantor saya terlibat dalam hal mengerikan ini. Sekarang kau tahu, kataku. Kau harus memilih. Diam atau bantu aku menegakkan keadilan. Kayana berpikir sejenak, lalu mengangguk. Saya akan membantu Anda, Bu. Saya punya akses ke dokumen pengalihan yang memindahkan properti Anda ke perusahaan palsu bernama Galang Corporation. Itu adalah perusahaan yang digunakan Dewi untuk menyembunyikan uang dari banyak orang tua seperti saya. Saya menyimpan semua bukti digital di drive rahasia dan menulis surat yang akan dibuka jika saya hilang lagi. Malam harinya, aku menyelinap ke kantor Dewi. Aku menukar beberapa kertas asli dengan yang palsu supaya dia tidak tahu kalau aku telah mengambil bukti penting itu. Keesokan paginya, saya mendapat surat aneh. Dikatakan bahwa saya harus datang ke pertemuan keluarga di gedung arbitrase pada pukul 3 sore untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Tetapi teman saya Arya memeriksa tempat itu dan menemukan bahwa bangunan itu telah kosong selama 2 minggu. Nyonya, kata Arya, kalau gedungnya kosong, kenapa mereka ingin Anda datang ke sana? Dan siapa yang menyiapkan ruangannya? Tak lama kemudian, kami menemukan foto lama dengan perangko basah di dekat tempat itu. Lalu aku mengerti, mereka berencana menjebakku di tempat yang sama di mana mereka bersembunyi atau mungkin membunuh Sasi sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak akan pergi sendiri, dan aku tidak akan menjadi korban lagi. Saya tidak membawa senjata apapun. Aku hanya membawa satu hal, namaku. Nama yang telah mereka hapus dari setiap dokumen dan kartu keluarga. Hari ini, nama itu akan muncul lagi. Malam itu, Denny, Arya, dan saya memasuki gedung 3 lantai yang kosong, catnya mengelupas dan jendelanya pecah. Di lantai 2, kami menemukan ruangan bersih. Ada satu meja, kamera tersembunyi, dan satu kursi di tengah. Ini ruang interogasi palsu, bisik Denny. Mereka ingin merekammu dan membuatmu terlihat gila. Namun, kami siap. Denny sudah menelepon polisi dan mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Dewi dengan semua bukti yang kami kumpulkan. Bu, kata Denny, timnya sedang dalam perjalanan. Sekarang kita ubah perangkap mereka menjadi perangkap kita. Saya memasuki ruangan dengan kamera kami sendiri kali ini. Saya bukan korban, saya hakimnya. Sore harinya, Dewi datang bersama 2 orang pengacara dan seorang notaris. Wajahnya tampak tenang dan bangga, seolah dia yang memegang kendali. Kinara, katanya, kami di sini untuk membuktikan bahwa kamu membutuhkan perawatan mental. Kalau begitu, mari kita buktikan. Jawabku. Mari kita lihat siapa yang benar-benar gila, aku atau kamu. Saya menekan tombol play pada perekam saya. Suara Dewi terdengar jelas, pindah ke fase 3. Margaret mulai curiga. Kalau dia pergi ke pengacara, hentikan dia dengan cara apapun. Wajah Dewi memucat. Itu palsu. Itu bukan suaraku. Kamu bisa bawa ke lab suara, kataku. Mereka akan bilang itu milikmu. Kemudian saya tunjukkan surat-surat pengalihan hak milik kepada Galang Corporation dan foto pembantunya Bayu yang sedang menandatangani dokumen palsu. Aku juga punya catatan kematian Sasi yang penuh kebohongan. Dewi berteriak, semuanya bohong. Saya cuma membantu klien saya mengatasi masalah mereka, bahkan pembunuhan mereka. Tiba-tiba ia menyadari apa yang ia katakan. Wajahnya memucat. Dewi berbisik kepada pengacaranya, mencoba melarikan diri. Namun sebelum dia sempat melakukannya, polisi menyerbu masuk ke ruangan itu. Dewi Pramesti, kata Denny dengan keras, kamu ditangkap atas tuduhan pemalsuan, pembunuhan berencana, pencucian uang, dan pemerkosaan manusia. Aku tidak bersalah, seru Dewi. Aku hanya menuruti perintah. Tetapi tidak seorang pun menolongnya. Pengacaranya mundur, meninggalkannya sendirian dalam borgol. Pada saat yang sama, tim polisi lain menangkap Chandra di sebuah rumah sakit swasta. Dia mencoba mendapatkan paspor palsu untuk bayi Bayu agar bisa melarikan diri ke Singapura. Lepaskan aku, teriaknya. Aku korbannya. Suamiku memaksaku. Tetapi ada terlalu banyak bukti. Suaranya berbicara tentang pembunuhan itu, uang yang diambilnya, dan tiket perjalanan palsunya. Baskara datang ke kantor polisi tampak sedih dan lelah. Dia ingin meminta maaf di depan wartawan, tetapi saya menolak. Maaf tak bisa menghapus rasa sakit yang kau sebabkan, kataku. Kau telah memilih jalanmu, sekarang jalani saja. Bu, maafkan aku,
bisiknya. Jika kamu benar-benar menyesal, kataku, bantu selamatkan korban lainnya. Bayi Bayu diselamatkan oleh Larasati, yang membawanya ke rumah yang aman. Larasati memeluknya lembut. Aku akan memastikan anak ini tumbuh dengan cinta, bukan kebohongan. Berita terbaik datang kemudian. Sasi masih hidup. Denny menemukannya di sebuah villa tersembunyi bernama Flower Rampai. Dia telah dikurung di panti asuhan ilegal yang dikelola oleh orang-orang Dewi. Sasi masih punya semua buktinya, kontrak surogasi dan video ancaman Dewi. Sekarang, kasusnya telah selesai. Ketika saya mengunjungi Sasi di rumah sakit, kami tidak berbicara. Kami hanya berpelukan dan menangis. Air mata untuk apa yang hilang dan apa yang kami temukan lagi. Terima kasih, Bibi, bisiknya. Bibi menyelamatkanku. Tidak, sayang, kataku lembut. Kita saling menyelamatkan. Ketika kasus itu dibawa ke pengadilan, saya berbicara di depan umum. Aku tidak ingin balas dendam, kataku. Tapi aku tidak akan tinggal diam jika namaku diinjak. Ini bukan tentang uang, ini tentang martabat. Masyarakat mendukung saya, berita tersebar di mana-mana tentang wanita yang kembali dari kematian untuk memperjuangkan keadilan. Karena kasus saya, banyak keluarga lain yang menyampaikan cerita serupa tentang kejahatan Dewi. Akhirnya, pengadilan memberikan keputusannya. Dewi dijebloskan ke penjara selama 22 tahun, Chandra dijatuhi hukuman 18 tahun. Baskara kehilangan semua hak atas nama keluarga dan warisan kami. Semua aset yang dicuri akan dikembalikan ke Kinara, kata hakim. Namun, saya tidak menyimpan sebagian besarnya. Saya menggunakan uang itu untuk memulai Yayasan Rahayu, untuk membantu wanita dan orang tua yang ditipu atau dimanfaatkan. Sasi bekerja di sana setelah keadaannya membaik. Saya ingin memastikan tidak ada gadis lain yang menderita seperti saya, katanya. Arya kuliah di Fakultas Hukum. Saya ingin menjadi penyidik seperti Pak Denny dan membantu orang-orang yang terdampak, ujarnya dengan bangga. Larasati membuka pusat penitipan anak untuk anak-anak yang diselamatkan. Setiap anak berhak tumbuh dengan aman dan penuh kasih sayang, katanya. Tuan Zakaria kembali ke laut, namun dia sering berkata kepada para nelayan muda, jika seseorang tenggelam, jangan bertanya dulu, bantu saja mereka. Denny mendapat promosi dan bergabung dengan tim khusus untuk melawan penipuan dan eksploitasi manusia. 6 bulan kemudian, saya duduk di balkon rumah baru saya. Sebuah rumah kecil dan sederhana dengan taman mawar yang indah. Bayi Bayu tidur di pelukanku. Bukan karena aku ingin balas dendam dengan membawanya pergi, tetapi karena aku telah mengadopsinya secara sah. Dia membutuhkan cinta sejati. Kamu akan tumbuh dengan nama yang bersih, Bayu, bisikku sambil menyentuh rambutnya yang lembut. Hidupmu akan penuh kedamaian. Dalam buku harian baruku, aku menulis, balas dendam terbaik adalah menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak membutuhkan mereka lagi. Kita bangkit bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun kembali. Hidup mengajarkan saya pelajaran yang sulit tetapi penting. Keluarga bukan hanya tentang darah, ini tentang cinta dan kesetiaan. Orang-orang seperti Denny, Larasati, Arya, dan Sasi adalah keluarga sejati saya sekarang. Setiap malam, saya duduk dan menyaksikan matahari terbenam, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa bersyukur atas kesempatan kedua, untuk kehidupan, untuk keadilan, dan untuk cinta. Kadang-kadang Baskara mengirimi saya surat dari penjara untuk meminta maaf dan mengajak bertemu. Tapi aku belum siap. Mungkin suatu hari nanti, ketika hatiku sudah pulih sepenuhnya, aku akan memaafkannya, tapi tidak hari ini. Ini bukan cerita tentang kematian yang tertunda, ini adalah kisah tentang kebenaran yang tertunda, dan seorang ibu yang memilih untuk bangkit kembali, bukan dengan kebencian, tetapi dengan harapan. Dan akhirnya, dia menang.